Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cerme, ulangi lagi belum rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu wa quwwatihi qawiyah fa inna lahu la haula wa ma wala amma ba'dah. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para habib sepuh bin sepuh yang saya hormati. Wabil khusus kepada guru kita tercinta yaitu Sayyidina wa Murabbi Rohina Bapak Al-Ustadz Muhammad Tabihin Husain dan Bapak Al-Ustadz Muhammad Tahmid, yang mana kita sebagai santrinya selalu tunggu-tunggu barokah ridho manfaat ilmunya fitini wa dunya hatal akhirah. Tidak ketinggalan pula para wali santri Majelis Taklim Nurul Huda ini, rekan-rekanku santri putra santri putri, searah setujuan, senasib seperjuangan, satu tekad satu impian, satu majelis satu perguruan, yang alhamdulillah di antara mereka sayalah yang paling menawan. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang pantas kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Rabbul Jalil, di mana atas karunia, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dikumpulkan malam ini dalam acara haflah akhir uzanah Majelis Taklim Nurul Huda ini. Semoga perkumpulan kita malam ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kedua kalinya salawat bersertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi pemimpin Badar, Nabi pembawa kebaikan, Nabi yang ganas di medan perang tetapi lembut dalam pergaulan. Beliaulah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalli alaih. Semoga kita semua yang ada di sini, orang tua kita, guru-guru kita mendapat syafaat utmanya di hari kiamat. Amin ya Robbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang menawan dan rupawan ini, tetapi berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit mengupas tentang ibadah sholat. Tepat pada tanggal 27 Rajab kemarin, Nabi Muhammad di Isra wal Mirajkan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah sampai ke tempat tertinggi yaitu Mustawa. Lewat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat. Allah memerintahkan zakat, cukup lewat Al-Quran. Allah memerintahkan puasa, cukup lewat Al-Quran. Allah memerintahkan haji, cukup lewat Al-Quran. Lain cerita dengan ibadah sholat. Allah langsung memanggil Rasulullah untuk perintah ini. Maka semenjak itu sholat adalah ibadah yang sangat sentral, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa orang yang telah mengerjakan salat berarti ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang telah meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agama. Dari hadis di atas sudah jelas betapa pentingnya salat dalam agama Islam. Tidak seperti era zaman di mana Islam sedang jaya-jayanya, salat adalah ibadah yang sangat diutamakan. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang telah melalaikan salat. Apalagi para pemuda-pemudinya, ada yang sholat cuma 1 minggu 1 kali. Yang lebih parah ada orang sholat cuma 1 tahun 1 kali.
Karena maaf, pemuda-pemudi kita tidak pernah dibekali ilmu agama sejak kecil. Banyak orang-orang tua yang bersemangat menyekolahkan anaknya dari kecil sampai dewasa, SD, SMP, SMA, kurang-kurangnya kuliah di luar kota, tetapi tidak pernah mementingkan ilmu agama. Makanya nasib negara Indonesia lebih jadi sengsara. Na'udzubillahimin. Dalik. Ada sebuah cerita di mana ada seorang pemuda yang rajin banget melakukan sholat. Singkat cerita, pemuda itu dikuliahkan di luar kota. Sepulang kuliah, pemuda itu enggan melakukan sholat. Ditanyalah pemuda itu oleh bapaknya, "Nak, kenapa kamu tidak sholat?" Anak itu menjawab, "Pak, sebelum aku sholat ada 3 pertanyaanku, Pak. Pertama, katanya dalam Islam ada Allah. Sekarang tunjukkan, Pak, di mana Allah. Kedua, katanya setan terbuat dari api dan besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah setan merasa sakit? Ketiga, katanya di dalam Islam ada proses takdir. Lalu ceritakan, Pak, bagaimana takdirku?" Lalu sang ayah memanggil ustadz untuk menjawab ketiga pertanyaan itu. Singkat cerita, ustadz itu menampar pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut bertanya, "Kenapa ustadz menampar saya?" Lalu ustadz itu menjawab, "Tamparanku adalah ketiga dari jawaban dari pertanyaanmu itu. Pertama, kau tanya di mana Allah. Sekarang, apakah engkau merasa sakit aku tampar?" Pemuda itu menjawab, "Iya, sakit ustadz." Lalu coba tunjukkan rasa sakit itu. Pemuda itu terdiam. Allah memang tidak terlihat, tetapi tanda-tandanya sudah cukup untuk kita imani. Kedua, kau kata setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Sekarang tanganku terbuat dari kulit, pipimu juga terbuat dari kulit. Apakah engkau merasa sakit? Ketiga, kau tanya soal proses takdir. Sekarang, apakah engkau menyangka akan aku tampar? Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah. Semoga kita semua tetap menjadi orang yang beriman dan rajin untuk melakukan sholat. Amin Allahumma. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Semarang tidak lupa naik kereta api. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim.